来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 361. Tes untuk pasukan perburuan iblis kelas komandan, I. Di depan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Aula lelang yang ditembus oleh kekuatan cahaya, yang sekarang memiliki lubang besar di atap, segera terdiam, dan para kontestan dengan sedih pergi dengan cepat. Tidak ada yang berani berlama-lama. Meskipun banyak orang merasa sedih karena insiden terakhir itu, setelah pelelangan, rumah lelang besar aliansi tidak diragukan lagi mendapatkan lebih banyak prestise. Item pertama yang disajikan dalam pelelangan adalah kristal ajaib milik naga iblis, tetapi yang terakhir mereka simpan adalah Arya dari Dewi Cahaya. Barang apa yang lebih diinginkan dari itu? Mungkin ini adalah peralatan tingkat legendaris yang belum tentu berada di atas kristal naga iblis dalam hal utilitas, tetapi ketenarannya jauh melampaui kristal naga iblis manapun. Seseorang yang diakui sebagai penguasa pedang suci ini setidaknya akan menjadi tamu terhormat kuil prajurit. Ye Weiyang dan Feng Ling'er adalah yang terakhir meninggalkan aula lelang besar, dan Ye Weiyang menyuruh Feng Ling'er untuk beristirahat terlebih dahulu, saat dia menuju ke sebuah ruangan di belakang lantai 2. Pintu diketuk 2 kali, "Senior, ini aku." "Silahkan masuk," terdengar jawaban dengan suara tertunduk. Itu persis orang yang mengejutkan semua kontestan dengan kekuatannya sebelumnya. "Ya." Ye Weiyang mendorong pintu terbuka dan masuk. Di kamar mewah berdiri seseorang, dengan punggung menghadap ke pintu kamar. Orang ini tinggi dan berpakaian hitam, dan tidak berbalik hanya karena kedatangan Ye Weiyang. "Terima kasih, kamu melakukannya dengan sangat baik." Suara tertunduk terdengar cukup sedih. Ye Weiyang dengan ringan menggelengkan kepalanya, membiarkan air mata mengalir di pipinya, "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu senior. Dengan bantuanmu, pedang suci leluhurku akhirnya muncul kembali di dunia manusia." Dia memberitahuku namanya Long Haon. "Oh, jika itu dia akan memimpin pedang suci ke masa depan yang cerah, dan bahkan mungkin melampaui leluhurmu." "Oh." Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara tenang, "Kamu akan melihat di masa depan." Dia menerobos ke langkah ke-6 hanya pada usia 15 tahun. Ini 1 tahun lebih awal dari leluhur. Di masa depan, mungkin semua catatan yang ada di aliansi akan dipecahkan olehnya. Long Haon tidak tahu kekuatan pendorong misterius ini mendukung lelang kali ini. Setelah meninggalkan rumah lelang besar aliansi, dia segera melepas topengnya. Secara alami, dia tidak takut ada orang yang mengenalinya sebagai pemuda yang baru saja mendapatkan persetujuan dari Arya Dewi Cahaya. Dengan cepat, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 bertemu di luar rumah lelang. "Kapten, kamu," Lin Xin bergegas ke arahnya dengan beberapa kegembiraan. Baru saja berpikir, namun dia berhenti berbicara dengan isyarat dari Long Haon. "Mari kita bicarakan ini setelah kembali." Long Haon memberi isyarat kepada yang lain yang bergegas pergi, langsung menuju ke area villa milik pasukan perburuan iblis. Dapat dikatakan bahwa kali ini, hasilnya sangat menyenangkan. Wang Yuanyuan tidak hanya mendapatkan kristal spasial yang dia dambakan, dan Lin Xin memperoleh beberapa hal bagus dengan harga yang bagus. Jumlah koin emas yang dia gunakan tidak tinggi, dan yang lebih penting, Long Haon membuka segel pada Arya Dewi Cahaya, membuatnya mengakui dia sebagai tuannya. Bahkan jika keunikannya dan jiwa dari pedang suci ini tidak dipertimbangkan, senjata itu berada di puncak tingkat legendaris, membuat mereka sangat senang. Sebagai kapten dan jiwa tim, fakta bahwa Long Haon memperoleh senjata seperti itu akan meningkatkan kekuatan pertempuran seluruh tim. Kembali ke villa, Lin Xin dengan tidak sabar berteriak, "Bos, cepat tunjukkan pedang sucimu kepada kami." Dengan anggukan, Long Haon mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan semua orang, itu berubah menjadi emas cemerlang, seolah-olah dia telah mengenakan sarung tangan,
tetapi sarung tangan ini benar-benar menyatu dengan tangannya. Muncul dari telapak tangannya adalah permata bundar kecil dengan emas redup. Justru manik spiritual yang awalnya ditempatkan di ujung area Dewi Cahaya. Long Haon berkomentar, pedang yang salah ini tidak dapat disimpan di Eternal Melody. Hal ini tampaknya disebabkan oleh kebanggaannya sendiri. Namun, itu bisa masuk ke tanganku, dan sepertinya aku bisa merasakan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, area of the Goddess of Light yang mempesona muncul sekali lagi di depan mata mereka. Jika hanya dari segi sikap, pedang dewa ini akan kalah dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Namun, aura yang dilepaskan darinya benar-benar menebusnya. Meskipun panjangnya mencapai 2 meter yang menakutkan, bilahnya juga mencapai lebar ekstrim sepertiga meter. Tanpa ragu, jika pedang dewa ini muncul di medan perang, itu hanya akan menjadi senjata pembantaian. Long Haon memberi pedangnya tatapan penuh kasih sayang. Dia sangat menyukainya, sampai-sampai kegembiraannya untuk mendapatkannya bahkan melebihi reaksi yang dia dapatkan saat mendapatkan Blue Rain, Hibiscus of Light. Chapter 362. Tes untuk pasukan pemburu iblis kelas komandan, 2. Long Haon memberinya tatapan ragu. Apa? Apakah ada masalah? Tidak ada. Anggota staf jelas tergagap pada saat dia berbicara, menelan ludahnya. Sebelumnya, merekalah yang membangkitkan kebangkitan di menara misi. Dan mengingat betapa mudanya mereka, apalagi mencapai tingkat komandan, fakta bahwa mereka adalah pasukan pemburu iblis tingkat umum sudah sangat mengejutkan. Namun, dia dengan cepat menyambut anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Anggota staf ini tidak berani bertanya tentang keadaan mereka, dan hanya berkata dengan hormat, "Tolong ikuti saya ke Stadion Agung Aliansi. Saya sudah memberitahu tim inspeksi pasukan perburuan setan. Ujianmu akan dilakukan di Stadion Kuil Prajurit." Dimengerti, terima kasih. Stadion besar aliansi tidak jauh dari menara misi pasukan pemburu iblis. Dengan cepat, semua orang tiba di tempat pengujian. Prajurit dari aliansi tidak memberitahu mereka bahwa yang bertanggung jawab untuk pengujian sudah ada di sana. Dan lebih jauh lagi, mereka sebenarnya adalah sekelompok 6 orang. Dari peralatan mereka, dapat dilihat bahwa mereka masing-masing berasal dari kuil masing-masing, dan semuanya tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Melihat kelompok 7 yang dipimpin oleh anggota staf memasuki stadion, 6 penguji ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang, menunjukkan kejutan besar. Mereka terlalu muda. Mungkinkah mereka mengira lokasi ini sebagai tempat promosi dari kelas prajurit? Namun, ketika anggota staf menunjukkan kepada pemeriksa ksatria kertas-kertas yang baru saja diisi kelompok Long Haon sebelumnya, mereka mengerti bahwa tidak ada kesalahan, dan bahwa mereka benar-benar siap untuk lulus ujian untuk naik ke tingkat komandan. Namun, berapa umur mereka? Bahkan tidak terlihat seperti salah satu dari mereka mencapai usia 25 tahun. Anggota staf dari menara misi pasukan perburuan iblis dengan cepat mundur setelah mengirimkan formulir. Dia akan bertindak sebagai pengawas. Meskipun mereka masih merasa ragu, tidak ada yang bisa dikatakan oleh penguji ini. Bagaimanapun, formulir yang diisi kelompok Long Haon sangat jelas. Menurut kultivasinya masing-masing, anak-anak muda ini memang memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Long Haon melangkah maju, tiba di depan 6 penguji. Menempatkan tinju kanannya di dadanya, dia memberi hormat ksatria standar. Pemeriksa, Kapten dari kelas umum 21 Demon Han Squad Long Haon melaporkan. Penguji ksatria yang memimpin kelompok lain juga memberi hormat ksatria. Halo, saya ksatria yang akan menilai Anda kali ini. Setiap pasukan perburuan iblis harus menjalani uji coba kami untuk dipromosikan. Isi tes akan segera dijelaskan, tetapi pertama-tama, kami perlu memeriksa keakuratan nilai energi spiritual Anda. Kemudian, kita akan dapat memulai tes kekuatan. Setiap orang harus lulus ujian agar tim dapat dipromosikan. Apa kau sudah membuat persiapan? Long Haon memberikan jawaban hormat, melaporkan, semua anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 sudah siap.
Penguji ksatria mengangguk, oke, kalau begitu mari kita jalani tes energi spiritual. Jika semua yang tertulis di formulir ini akurat, Anda masing-masing harus berada di langkah ke-6. Bersiaplah untuk tes individu tepat setelah itu. Ya. Yang lain semua bergerak maju dan berbaris berturut-turut. Setiap penguji memberi mereka kristal air yang digunakan untuk memperkirakan energi spiritual internal, dan tugas pertama bagi mereka adalah melepaskan sayap spiritual mereka sebelum menjalani tes. Hal itu untuk menghindari kecurangan. Bagaimanapun, beberapa pil untuk sementara dapat meningkatkan energi spiritual internal, tetapi mereka tidak dapat memalsukan simbol langkah ke-6, sayap spiritual. Di bawah tatapan terkejut penguji, 7 dari mereka segera membentangkan 8 pasang sayap spiritual. Gelombang intens energi spiritual dasar segera memenuhi udara di stadion kuil prajurit. Penguji lainnya masih lebih baik. Meskipun mereka melihat bahwa anak-anak muda ini masih muda, untuk berani menerima ujian, mereka harus memiliki rahasia mereka sendiri. Tapi pemeriksa ksatria benar-benar terkejut. Sayap spiritual Hanyu biasa saja, hanya sedikit lebih besar dari sayap spiritual ksatria biasa dari langkah ke-6, yang merupakan bukti nyata dari bakat besarnya. Namun, pada saat Long Haon melepaskan keempat sayap yang berkilauan dalam cahaya yang cemerlang, pemeriksa ini benar-benar terkejut, segera menjadi kosong dan tidak bisa berkata-kata. Apa? Sayap spiritual macam apa itu? Sebagai seorang ksatria berperingkat tinggi, dia telah melihat energi spiritual dalam jumlah yang tak terhitung di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sayap aneh seperti itu, yang terdiri dari 2 pasang. Kristal di tangan Long Haon juga memberi kesan yang kuat. Hitungan terakhir dari energi spiritual adalah 7.316 unit, sebenarnya menunjukkan beberapa reservasi yang terlihat pada wujudnya. Penguji lain juga memperhatikannya dengan penuh perhatian. Keempat sayap ini memang sangat jarang terlihat. Penguji ksatria akhirnya sadar kembali dengan susah payah, Long Haon, apa yang terjadi dengan sayap spiritualmu? Long Haon memberikan jawaban keras, pemeriksa, saya juga tidak tahu. Ini sangat mungkin dihasilkan dari variasi energi spiritual. Sima Xian di sisinya tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong, pemeriksa. Kapten kita hanya memiliki bakat yang unggul, jadi tentu saja tidak menjadi seperti orang biasa. Bakat yang unggul? Penguji ksatria membiarkan sudut mulutnya berkedut. Bukankah bakat superiornya terlalu luar biasa? Situasi aneh ini harus dilaporkan. Silakan tunggu beberapa saat. Karena sayap spiritual khusus Anda, kami harus melaporkan situasi Anda ke aliansi, tetapi yang lain sudah dapat memulai tes mereka sendiri. Long Haon juga agak tidak berdaya, tapi sayap spiritualnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Pada saat rilis, mereka mau tidak mau datang dalam 2 pasang. Oke. Pemeriksa ksatria buru-buru pergi. Sementara penguji lain juga merasa sangat penasaran, ujian tetap berjalan. Sejak pemeriksa ksatria pergi, Long Haon dan Hanyu secara alami hanya bisa melihat sisanya dari jauh. Menurut urutan berurutan, yang pertama diuji adalah Wang Yuanyuan. Yang lain untuk sementara mundur dari stadion, hanya meninggalkan Wang Yuanyuan dan pemeriksa kuil prajurit di dalam. Pemeriksa prajurit ini memiliki tubuh yang kokoh, dan perawakan yang mengesankan. Di tangan kirinya ada perisai dan di tangan kanannya ada pedang berat. Dia tidak puas dengan Wang Yuanyuan. Pemburu iblis dan orang biasa tidak sama. Dengan kedua belah pihak pada langkah ke-6, pemburu setan setidaknya akan mampu menangani 2 atau 3 lawan biasa. Meskipun Wang Yuanyuan masih sangat muda, penguji ini masih sangat bijaksana. Apakah kamu siap? Pemeriksa prajurit bertanya pada Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan menjawab, tolong tunggu. Armor spasialnya dikenakan dengan rapi, dan melihatnya, pemeriksa itu penuh dengan rasa iri. Pihak lain juga baru pada langkah ke-6, tetapi sudah mengenakan peralatan di tingkat agung, sementara bahkan sebagai penguji, dia hanya memiliki baju besi spiritual. Bang! Perisai jiwa surgawi raksasa tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat pemeriksa prajurit ketakutan.
Perisai mengerikan ini bahkan lebih besar dari Wang Yuanyuan sendiri, dan membawa aura dominan yang menyebar dengan berani. Namun peralatan lain di tingkat Glorious? Mulut pemeriksa prajurit berkedut sekali lagi, menjadi pemburu iblis benar-benar terlihat patut ditiru. Saat menyematkan 3 permata spasialnya di perisai jiwa surgawi raksasa, Wang Yuanyuan bertanya kepada penguji, "Pemeriksa, bagaimana kita lulus ujian?" Pemeriksa menjawab dengan ekspresi sedih, "Kami para penguji kira-kira berada di peringkat kelima dari langkah ke-6. Anda harus mengalahkan kami untuk lulus ujian." Karena keterkejutan dari melihat 4 sayap Long Haon, para penguji benar-benar lupa untuk menjelaskan isi dari tes tersebut. Kultivasi mereka pada peringkat kelima dari langkah ke-6 berarti bahwa mereka mencapai standar energi spiritual internal yang berada di atas 6.600 unit. "Oke, kalau begitu aku siap sekarang." Wang Yuanyuan mengangguk. Percakapan mereka didengar oleh semua orang yang dekat dengan lapangan, dan Sima Xian dengan berani menyatakan, peringkat kelima dari langkah ke-6. Kurangnya tekanan dari mereka. Long Haon memberinya tatapan tajam, menyebabkan dia diam. Meskipun demikian, penguji di dekatnya tidak terlihat terganggu sama sekali. "Sejujurnya, Anda hanya dilengkapi sedikit lebih baik, tetapi kesenjangan energi spiritual bukanlah sesuatu yang hanya dapat dijembatani oleh peralatan." Tetapi tepat ketika suasana hati mereka goyah, pertempuran di sisi lain dimulai, atau lebih tepatnya berbicara, berakhir. Dengan kilatan cahaya keperakan, itu berakhir dalam satu pukulan. Itu benar, dari awal hingga akhir, Wang Yuanyuan hanya menggunakan satu serangan, dan benar-benar pergi untuk menguji kemampuan kompor spiritualnya sendiri. Serangannya sederhana, dia langsung berteleportasi melalui kompor spiritual gerbang tata ruang, sebelum tiba di belakang pemeriksa prajurit dan melanjutkan dengan berani dengan Space Splitting Saute. Pemeriksa prajurit itu hanya berhasil menggunakan perisainya untuk melawan secara naluriah, tetapi segera, perisai itu rusak dan pria itu terbang, mendarat 20 meter jauhnya. Dia dengan keras jatuh ke tanah dan meninggalkan jurang di tanah Stadion Warrior. Persis seperti itu, pertempuran, tidak, ujian telah berakhir. Wang Yuanyuan semakin terkejut dengan hasil ini, bergumam, "Tungku spiritual sangat berguna." 4 penguji lainnya langsung tampak ketakutan. "Apa itu tadi? Seperti itu? Dan prajurit wanita itu, bukankah dia baru saja menggunakan teleportasi instan? Seorang prajurit yang bisa berteleportasi secara instan?" Han Yu adalah orang pertama yang bereaksi, meluncurkan mantra penyembuhan pada penguji dari kuil prajurit itu. Sebenarnya, kekuatan Wang Yuanyuan tidak menunjukkan kesenjangan yang besar dengan pemeriksa prajurit ini. Tetapi gerbang tata ruang memiliki utilitas yang terlalu besar, tidak hanya mencapai teleportasi instan, tetapi juga menyembunyikan dengan sempurna fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Wang Yuanyuan dalam prosesnya. Jika bukan karena fakta bahwa pemeriksa prajurit itu secara tidak sadar berbalik karena merasakan bahaya, saut pemisah luar angkasa akan mengenainya secara langsung. Saat kekuatannya sendiri meningkat, Wang Yuanyuan mulai mampu mengeluarkan lebih banyak dan lebih banyak lagi kekuatan Divine Soul Shield. Dalam dirinya sendiri, Space Splitting Saute adalah kemampuan yang kuat dari Divine Soul Shield, dan lengah seperti itu, bahkan jika pemeriksa prajurit ini memiliki energi spiritual yang lebih kuat daripada Wang Yuanyuan, dia tidak dapat menahannya. Dengan demikian, dia menderita kerugian yang sangat besar. Tentu saja, dia tidak terluka parah, karena Wang Yuanyuan tidak terus menyerang. Sedih dan tertekan, pemeriksa prajurit merangkak dari tanah, dan benar-benar memberikan pandangan tanpa niat baik kepada Wang Yuanyuan, menyatakan kata-kata, "Pemeriksaan berlalu," sebelum pergi dengan kulit muram. Wang Yuanyuan kembali ke rekan-rekannya, mengangkat bahu untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak benar-benar mengharapkan kompor spiritual gerbang tata ruang menjadi sangat berguna. Chapter 363. Tes untuk pasukan perburuan iblis kelas komandan, 3. Chen Ying'er mengacungkan jempol, dan berkata sambil tertawa, "Keren sekali." Keempat penguji masih dalam keadaan shock, sementara di sisi pasukan pemburu iblis kelas 21, Cair perlahan mendekati tengah lapangan. Pemeriksa pembunuh langsung menyipitkan matanya. Menjadi seorang pembunuh veteran,
dia bisa tahu dari jejak cair bahwa orang ini tidak lemah sama sekali. Dan lebih jauh lagi, formulir itu mengatakan bahwa orang ini adalah wakil kapten mereka. 3 penguji lainnya mengangguk ke penguji pembunuh dengan energi, mengisyaratkan bahwa dia harus memulihkan wajah mereka yang hilang. Mata pemeriksa pembunuh dipenuhi dengan kilatan tajam, saat dia menuju ke lapangan dengan langkah-langkah yang cermat. Tangan cair melintas, dan tongkat hijau yang dia gunakan sebelumnya muncul di tangannya. Sebelum dia menunjukkan kepada pemeriksa pembunuh itu, "Saya siap." Pembunuh itu merasa sangat marah. Apakah saya tidak terlalu dipandang rendah, sampai-sampai dia ingin menangani saya menggunakan tongkat hijau ini? Menahan amarah dengan susah payah, pemeriksa menghilang dalam sekejap. Ini adalah kemampuan asasin terbesar dari langkah ke-6, gaib. Meskipun seorang pembunuh hanya akan mampu menghapus kehadirannya sepenuhnya setelah mencapai langkah ke-8, kemampuan sederhana menghilang dengan cara ini akan memberinya keuntungan besar dalam kekuatan. Menghadapi pembunuh yang menghilang, cair berdiri di sana tak bergerak, sama seperti batu. Tiba-tiba, bayangan melintas di udara, dan 2 kilatan hitam terjalin seperti naga, mengarah ke kepala cair dari atas. Tepat pada saat ini, cair membuatnya bergerak. Tampaknya, bahunya hanya bergoyang sedikit, sebelum cair asli berubah menjadi 6. Tepatnya ada 6 darinya sekarang, dan ke-6-nya tampak sama nyatanya dengan aslinya. Lebih menakutkan, 6 cair sebenarnya semua bergerak berbeda, dan 6 batang hijau ditikam di 6 tempat yang berbeda di tanah. Pop, 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 6 suara terdengar hampir seketika, dan segera setelah itu, sosok pemeriksa pembunuh muncul di udara, diikuti oleh pemandangan yang mencengangkan. Ke-6 cair terus menunjukkan gerakan yang berbeda, menyerang dari bawah saat 6 tongkat hijau membentuk jaring tanpa celah di udara. Mengikuti selanjutnya. Pertempuran berakhir begitu saja. Bagian belakang pemeriksa pembunuh jatuh dengan keras ke tanah saat 6 cair langsung bergabung menjadi satu. Tongkat hijau itu diarahkan ke tenggorokannya, sebelum dia segera kembali ke arah rekan-rekannya. Pemeriksa pembunuh tidak menerima kekalahannya sekeras itu. Dia dengan cepat berdiri, tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa seperti pemeriksa prajurit, hanya bertanya dengan penuh semangat, "Mengapa doppelgangermu dibagi menjadi 6 versi dirimu?" Bahkan sebagai master stealth dari langkah ke-6, saya sendiri hanya bisa membaginya menjadi 3. Dan seharusnya ada 2 yang palsu dan yang asli, tapi kamu. Cair dengan tenang menjawab, "Saya tidak memiliki kewajiban untuk memberitahu Anda, dan Anda tidak mungkin mencapai hal yang sama." Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah kembali ke sisi Long Haon. Lin Xin berkomentar dengan suara rendah, sepertinya sisi dominannya terungkap sekali lagi. Para penguji bahkan memiliki ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Menghadapi pemburu iblis yang ingin naik ke tingkat komandan, dikalahkan benar-benar normal bagi mereka, tetapi dikalahkan secepat ini bukanlah hal yang normal. Dan lawan yang mengalahkan mereka jauh dari tingkat energi spiritual mereka. Seharusnya giliranku. Setelah tes untuk 3 panggilan jarak dekat, Magi harus mengikuti. Tapi Lin Xin melangkah lebih jauh dengan ekspresi bahagia dan bersemangat. Namun, pemeriksa penyihir tidak memiliki tampilan yang bagus, dan memasuki stadion dengan ekspresi yang sangat waspada. Pada saat dia melihat Fire Cloud Crystal di tangan Lin Xin, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Peralatan penyihir tidak dapat dinilai dengan mudah hanya dengan pandangan sekilas, tetapi ketebalan fluktuasi unsur yang keluar dari staf Lin Xin sudah memberitahu banyak tentang seberapa kuatnya itu. Dan itu memiliki api yang sangat ganas. Pemeriksa penyihir ini memiliki satu-satunya pemikiran, "Aku tidak bisa berakhir dengan jelaga." Begitu Lin Xin mengatakan dia siap, pemeriksa penyihir ini dengan cepat menggunakan mantra pertahanan satu demi satu. Menjadi elemen angin, dia menutupi dirinya dengan penghalang hijau dan mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang di langit. Di udara, penyihir angin adalah yang paling gesit dari semuanya. Sejujurnya, mengingat seberapa cepat 2 tes terakhir selesai, itu benar-benar membuatnya ketakutan. Alasan utamanya adalah kejutan dari kompor spiritual gerbang tata ruang milik Wang Yuanyuan, dan kekuatan luar biasa dari doppelganger cair.
Meskipun hasil akhir dari menggabungkan 3 tungku spiritual hanyalah peningkatan dari kompor spiritual samsara, ini adalah perpaduan antara 3 tungku spiritual. Dengan tambahan keunggulan alaminya yang luar biasa dalam bakat, dia berhasil membuat 6 klon, masing-masing memiliki kemampuan ofensif mereka sendiri. Beginilah cara mereka berdua dianiaya sedemikian rupa, tetapi jika mereka fokus pada pertahanan, mereka pasti akan setidaknya melakukan perlawanan. Blue Rain, Hibiscus of Light diperoleh melalui trial, jadi dia bisa dikatakan telah menaklukkannya, tapi pedang dewa ini benar-benar mengenalinya. Lebih penting lagi, Long Haon peduli dengan prestise mulia dari masa lalu pedang ini. Dalam hatinya muncul dorongan tertentu untuk menggunakannya. Aku tidak akan membiarkanmu tetap dalam kegelapan. Aku akan membiarkanmu bersinar dengan kecemerlangan yang sama seperti saat pengguna pedang suci-suci, leluhur Ye menjelajahi seluruh benua. Seolah memahami kata-kata Long Haon, Arya dari Dewi Cahaya membuat suara mendengung lagi. Cahaya terang pedang menghilang, dan kembali ke tangan kanan Long Haon, yang telapak tangannya berubah menjadi emas lagi. Long Haon berbalik, melihat rekan-rekannya, semua orang harus beristirahat untuk hari ini. Besok, kita akan pergi dan meningkatkan nilai kita di menara misi pasukan pemburu iblis. Kemudian, kami akan mencoba menemukan peralatan tingkat legendaris untuk semua orang secepat mungkin, sebelum mendapatkan pelatihan di menara keabadian dan melanjutkan perjalanan kami. Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Setelah dipromosikan ke tingkat komandan, mereka akan dapat menuju ke lantai 3 pusat transaksi pasukan perburuan iblis untuk membeli beberapa peralatan tingkat legendaris. Setelah berganti peralatan baru, dan kembali ke menara keabadian untuk melanjutkan pelatihan mereka guna meningkatkan kekuatan pertempuran kelompok mereka, mereka dapat kembali untuk menyelesaikan misi sebagai pasukan pemburu iblis. Lin Xin, bisakah kamu kembali ke rumah lelang besar aliansi besok dan menawarkan salah satu kristal naga iblis kami yang tersisa kepada Nona Ye Wushang? Katakan saja padanya itu sedikit sesuatu dariku untuk menebusnya. Oke. Meskipun Lin Xin adalah orang yang pelit, dia jelas tahu tentang akun, memberikan kristal naga untuk Arya dari Dewi Cahaya bukanlah kerugian bagi pihak mereka. Hari berikutnya, menara misi pasukan pemburu iblis. Pasukan perburuan iblis dari kelas yang berbeda akan datang untuk menerima misi yang berbeda di menara misi. Ketika pasukan perburuan iblis ingin dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, anggota mereka harus mengajukan peningkatan di tempat ini, dan menjalani tes yang diprakarsai oleh menara misi. Di lantai 2 menara misi pasukan perburuan iblis tiba sekelompok pemuda, berjumlah 7 orang, yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan ubin mereka sebagai pasukan perburuan iblis kelas umum. Anggota staf di belakang 6 konter berdiri pada saat yang sama, memberikan tatapan hormat kepada para pemuda ini. Sejak masalah tentang misi, menjelajahi gua mendesis yang sunyi, aliansi dengan tegas membersihkan jajaran anggota staf yang bekerja di menara misi perburuan iblis. Dan dengan eksekusi langsung dari koordinator sebelumnya, anggota staf saat ini yang bekerja di sana tidak hanya jauh lebih bijaksana, tetapi juga menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Ini terutama terjadi di lantai 2. Permisi, bisakah kami mengetahui prosedur untuk menaikkan pangkat kami ke tingkat komandan? Kelompok anak muda ini dipimpin oleh orang yang sangat tampan. Dia tampak seperti seseorang yang keluar dari lukisan, dengan rambut hitam menutupi bahunya, dan matanya berwarna emas jernih. Bahkan dengan pandangan sekilas, citranya akan dengan mudah meninggalkan kesan yang mendalam. Pemuda yang menanyakan pertanyaan ini adalah Long Haon, dan di sisinya ada yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas 21 umum. Long Haon langsung berbicara kepada anggota staf di belakang meja. Di tempat ini, hanya ada 6 konter, dan 6 anggota staf untuk mengelolanya. Kamu ingin naik ke kelas komandan? Anggota staf terkejut, tetapi melanjutkan, pemburu iblis yang terhormat, menaikkan peringkat Anda ke tingkat komandan mengharuskan semua anggota untuk menembus ke langkah ke-6 kultivasi, dan membayar 100.000 poin kontribusi. Selain itu, pasukan Anda harus menjalani tes. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Long Haon mengangguk, saya yakin. Tapi untuk apa tes ini? Anggota staf ini tampak sangat sabar,
karena fakta bahwa misi meningkat sedikit dalam kesulitan setelah mendapatkan nilai, aliansi membuat tes tertentu demi keselamatan pemburu iblis. Jadi, pada saat Anda ingin menaikkan nilai Anda harus lulus tes ini, dan hanya dengan berhasil Anda memang dapat menerima misi yang lebih tinggi setelah naik peringkat. Tentu saja, poin kontribusi yang diperlukan untuk naik ke kelas berikutnya hanya dibayarkan 1 kali. Bahkan jika kamu tidak dapat lulus ujian sekarang, kamu dapat mencobanya lagi setelah meningkatkan kekuatanmu. Long Haon mengangguk, oke. Kemudian kami ingin mengikuti tes untuk naik ke tingkat komandan. Kebutuhan akan tes untuk naik peringkat adalah cara aliansi T untuk bertanggung jawab atas mereka, jadi mereka secara alami harus mengikutinya. Pemburu iblis selalu berusaha untuk melewati misi dengan tingkat bahaya yang tinggi, tetapi tanpa kekuatan yang cukup ini dapat dengan mudah mengakibatkan kematian mereka. Oke. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan meminta Anda untuk membayar 100.000 poin kontribusi terlebih dahulu. Tanpa diberitahu oleh Long Haon, Lin Xin melangkah maju dan mentransfer 100.000 poin kontribusi kepada anggota staf itu. Anggota staf mengambil formulir untuk diisi oleh Long Haon, sebelum pergi dengan tergesa-gesa untuk memberitahu staf untuk ujian. Bentuknya sangat sederhana. Itu hanya mencakup celah di mana anggota tim harus mengisi nama, kekuatan, dan nomor pasukan perburuan iblis asli mereka. Long Haon mengisi formulir dengan cara ini. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Kapten, Long Haon, Radiant Guardian Knight dari langkah ke-6, energi spiritual internal 7.000 unit. Wakil Kapten, Chair, Master Stealth dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Wang Yuanyuan, leluhur perang dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Sima Xian, Kardinal Merah dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Lin Xin, Konduktor ajaib dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota, Chen Ying-er, Beastmaster dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Ksatria Punggawa Kapten Long Haon, Han Yu, Ksatria Radiant dari langkah ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Ketika Sima Xian menulis kata-kata Kardinal Merah saat mengisi formulir, Long Haon tanpa sadar melihat Kardinal Merah ini yang berfokus pada kekuatan kasar, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Anggota staf tidak pergi untuk waktu yang lama. Saat ia kembali, ia melirik formulir yang diisi oleh Long Haon. Setelah melihat sekilas, dia kehilangan suaranya. Kamu adalah pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21? Pemeriksa penyihir ini belajar dari pelajaran masa lalu dan bersiap untuk bertarung dengan mantap dan pasti, setidaknya untuk memulihkan beberapa wajah. Namun, lawan yang dihadapinya adalah Lin Xin, magi yang tidak dapat menggunakan sihir ofensif apapun. Melihat dia bersikap defensif, Lin Xin bersukacita. Mengangkat Fire Cloud Crystal tinggi-tinggi, dia memulai beberapa nyanyian. Segera, esensi elemen api yang intens memadat dengan panik di atas tongkatnya, memberikan penampilan palsu seorang penyihir yang akan menggunakan mantra yang kuat. Dan pemeriksa penyihir terus meluncurkan mantra pertahanan demi mantra pertahanan, mencoba menghentikan serangan putaran pertama Lin Xin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Xin sebenarnya tidak mengucapkan mantra apapun, tetapi hanya terus menuangkan kekuatan magis ke tongkatnya, bersiap untuk meluncurkan kutukan api. Ketika tengkorak besar yang terbuat dari api biru muncul, langsung menembak ke arah pemeriksa, satu-satunya pikirannya adalah menoleh dan melarikan diri. Setelah mengumpulkan 5.000 unit energi spiritual di samping tingkat amplifikasi asli dari kutukan api, ditambah membawa kekuatan kompor spiritual yang menyatu, digabungkan dari Heart of Flames dan kompor spiritual Fire Phoenix, benda ini sudah menjadi sesuatu yang bahkan menjadi pembangkit tenaga listrik. Langkah ketujuh tidak akan berani bertemu langsung. Selain itu, Lin Xin memperoleh lebih banyak dibandingkan misalnya dengan Wang Yuanyuan di Illusory Paradise, atau lebih tepatnya, tidak ada duanya dalam tim mengenai jumlah keuntungan yang dia dapatkan dari sana. Akhirnya, di bawah kendali Lin Xin, tengkorak kutukan api yang besar berhenti di udara, dan pemeriksa penyihir segera mengakui kekalahannya. Meskipun demikian, Lin Xin masih mengabaikan sesuatu.
Setelah menuangkan hampir semua energi spiritualnya ke dalamnya, benda ini sudah tidak terkendali, dan akhirnya, kutukan api meledak di lapangan. Daya ledaknya yang besar menghantam pemeriksa penyihir dan Lin Xin, menutupi mereka dengan tanah dari ujung kepala sampai ujung kaki. 3 pertempuran berturut-turut berakhir sebagai kemenangan, dan ini memberikan dorongan besar pada moral semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21. Menyusul selanjutnya, Sima Xian muncul di lapangan. Dia adalah pendeta mereka, kardinal merah mereka. Lawan Sima Xian adalah satu-satunya pemeriksa wanita. Tetapi ketika dia melihat Sima Xian berbaju besi datang ke lapangan, matanya dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah ujian pendeta. Penguji wanita itu mengingatkan dengan tegas. Bola cahaya energi Sima Xian belum selesai ditempa ulang, sehingga tongkat besar dari sebelumnya ada di tangannya. Sambil memberi isyarat, dia menyatakan, "Tetapi saya adalah seorang imam. Apakah Anda tidak melihat formulir dan jawaban saya?" Kardinal Merah Sima Xian, "Itu aku." Tertawa, ketika Sima Xian mengatakan itu, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 21, semua orang tertawa secara bersamaan, bahkan Long Haon tidak bisa membantu melakukannya. Lin Xin mengalihkan pandangannya, "Apa kardinal merah? Apa yang saya lihat lebih dekat ke tukang daging merah." Sima Xian memelototi mereka, malu karena marah. Sebelum memberi isyarat kepada pemeriksa wanita, menggunakan tongkat di tangannya, "Pemeriksa yang terhormat, semuanya seperti ini. Saya seorang pendeta yang agak istimewa, seorang imam disiplin yang jarang terlihat. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka?" Pemeriksa imam memberinya pandangan ragu, "Pendeta disiplin. Apa itu?" Sima Xian menjawab dengan sungguh-sungguh, "Itu adalah individu yang bertanggung jawab atas kendali, bertanggung jawab untuk menghormati aturan di kuil imam. Terus terang, itu adalah pendeta yang mahir bertarung. Mari kita lakukan dengan cara ini. Pertarungan normal 1 lawan 1 di antara kita berdua sepertinya tidak adil, jadi bagaimana kalau melakukan itu? Aku akan meluncurkan serangan dari udara ke arahmu, dan jika kamu yakin bisa memblokirku, kita akan melanjutkannya, tetapi jika Anda tidak berpikir Anda bisa, mari kita anggap ujian itu lulus." Mengatakan itu, dia tidak menunggu persetujuan dari pihak lain, dan dengan bersemangat mengangkat tongkatnya. Ya, tungku spiritual Sima Xian telah menyatu, tetapi dia akhirnya menjadi yang paling menyedihkan dalam kelompok pada saat penyatuan, hampir berubah menjadi barbeque. Namun, karena ini, kekuatan luar biasa dari tungku spiritualnya yang menyatu menjadi lebih baik. Saat itu, setelah dia mengangkat tongkat di tangannya, cahaya terang langsung menyala, dan petir ungu pekat mengelilingi tongkatnya. Di dada Sima Xian, pancaran cahaya ungu yang intens menyala, memperkuat warna armornya. Tongkatnya dipindahkan ke samping, dan segera setelah itu, sebuah baut emas dikirim terbang. Tapi ini bukan sambaran petir biasa. Di sekitar baut cahaya ada sejumlah besar energi guntur. Selama penerbangan kilatan cahaya, kilat ungu itu muncul seperti bagian lelehan dari baut emas, mengubahnya menjadi emas ungu sepenuhnya, sebelum bergemuruh. Ketika sambaran cahaya mendarat di tanah, semua orang merasakan tubuh mereka sendiri mati rasa, dan di tengah lapangan, sebuah lubang besar 3 meter muncul di depan mata semua orang. Lubang ini memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, membuat semua orang terdiam melihat kekuatan penghancur itu. Lebih mengerikan lagi, di sekitar Sima Xian saat ini, kilatan cahaya keemasan ungu seperti ini berputar satu demi satu, dan jumlahnya tidak sedikit. Sebanyak 9 baut berputar-putar di udara. Masing-masing seukuran kepalan tangan, tetapi ketika tongkatnya diangkat lagi, seberkas cahaya lain terbentuk di atas tongkatnya, bertambah besar dengan kecepatan yang mencengangkan. "Oke, katakanlah kamu lulus." Pendeta wanita memilih untuk mengakui kekalahan tanpa ragu-ragu. Apakah itu seorang pendeta? Bahkan jika pemeriksa wanita ini bahkan lebih lembut, dia masih memiliki dorongan untuk mengutuknya dalam situasi ini. Oleh karena itu penilaian keempat disimpulkan. "Wow Sima, kamu benar-benar pendeta sejati." Chapter 364. Ujian Ksatria Kuil, I. Sima Xian kembali ke rekan-rekannya dengan puas, menembak Lin Xin sekilas,
lihat saudara, kompor spiritual Divine Purple Thunder ini tidak buruk. Hehe. Lin Xin menjawab dengan mendengus, ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kompor spiritual Phoenix of Blue Flames saya. Sima Xian dengan luar biasa tidak membalas, memang, itu tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix api birumu. MH, Saudara Lin, Anda tahu, saya bertanya-tanya, kapan Anda bisa memperkenalkan saya kepada gadis itu? Mari kita bicarakan itu nanti. Lin Xin tidak menemukan nama Phoenix of Flames cukup menarik, jadi dia menambahkan kata biru. Dan setelah penggabungan dua tungku spiritual Sima Xian, hasil akhirnya bernama kompor spiritual Guntur Ungu Surgawi. Dan semua orang melihat kekuatan serangan yang mengerikan dari kompor itu. Adapun cara menggunakannya, bahkan Sima Xian sendiri masih berlatih dalam aspek itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan ledakan kompor spiritual ini benar-benar besar, dan dapat digunakan untuk menyebabkan kerusakan serius di medan perang. Efek sampingnya juga terus mengalir, perlahan mengubah kardinal merah ini menjadi babi panggang merah. Penguji berkumpul, melihat pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, seolah-olah mereka adalah monster. Mereka semua berada di langkah ke-6, tetapi seberapa lebar jarak di antara mereka? Karena semua orang yang cerdas, mereka mungkin tidak dapat mengatakan bahwa kekuatan Wang Yuanyuan dan Cair dalam pertempuran berasal dari tungku spiritual, tetapi mereka dapat dengan jelas mengatakan bahwa kesenjangan antara kemampuan Lin Xin dan Sima Xian dan kemampuan mereka sendiri adalah karena tungku spiritual. Secara khusus, kompor spiritual Sima Xian dari Purple Divine Thunder terlalu istimewa. Selain rasa iri mereka, para penguji hanya merasa benci terhadap ketidakadilan nasib. Chen Ying'er dengan bersemangat mendekat dengan babi kecil S1MC High Pronunciation Duel di tangannya, seharusnya giliranku, giliranku. Melihatnya seperti itu, penguji dari kuil spiritual bahkan tidak bergerak ke lapangan, mengungkapkan senyum menyakitkan, baiklah. Tidak perlu terus menilai Anda. Dengan kekuatan yang baru saja kamu tunjukkan, bahkan pasukan perburuan iblis tingkat komandan veteran tidak akan sebanding. Anggap saja seperti mengatakan bahwa Anda lulus ujian. Setelah penguji terakhir kami kembali, kami hanya akan mempromosikan Anda ke pasukan perburuan iblis tingkat komandan jika dia tidak keberatan. Mencapai titik ini, apalagi yang harus diuji? Bukankah melanjutkan ujian sama saja dengan mempermalukan diri sendiri? Dari ekspresi Chen Ying'er, dapat dilihat bahwa orang ini juga penuh dengan rahasia. Seluruh tim mereka sudah lebih dari cukup kuat untuk memenuhi syarat untuk kelas komandan. Adapun ksatria muda itu? Mengingat orang ini adalah kapten mereka dan dari kekuatan anggota, mungkinkah kapten mereka kurang? Tepat pada saat itu dua ksatria berbaju besi tiba, termasuk pemeriksa ksatria dari sebelumnya. Ksatria lainnya terlihat sedikit lebih muda, dan berjalan di depan, dengan gagah menuju ke lapangan. Mengingat kemampuan masing-masing bidang dari stadion besar aliansi untuk memulihkan diri, jejak yang tersisa dari tes sebelumnya sudah hilang semuanya. Penguji ksatria memandang semua orang, dan bertanya kepada penguji lainnya, bukankah aku menyuruhmu untuk menilai yang lain? Kenapa kamu berhenti? Pemeriksa penyihir dengan sedih menjawab, kita semua sudah selesai. Anda satu-satunya yang tersisa, yang lain sudah selesai dinilai. Sangat cepat. Apakah kalian semua dikalahkan secepat itu? Pemeriksa ksatria bertanya dengan kaget. Penguji lain tidak menjawab pertanyaan canggungnya, memberinya tatapan sombong sebelum berbalik. Pemeriksa ksatria pulih dari keterkejutannya yang singkat, berpikir diam-diam, penghakiman itu benar-benar layak untuk reputasi legendaris Sir Saint Night Chief. Dari penampilan mereka, hanya keberuntungan saya bahwa saya bukan orang yang menilai ksatria ini. Yang lain jelas menderita kerugian besar. Memiliki pemikiran ini, dia melangkah maju untuk menghadapi Long Haon. Nada suaranya jauh lebih sopan dari sebelumnya, halo Kapten Long. Situasi Anda dilaporkan kepada Sir Saint Night Chief. Dia mengatakan bahwa karena fakta bahwa Anda memiliki seorang ksatria pengikut, ujian Anda akan meningkat dalam kesulitan. Anda akan diuji bersama dengan ksatria punggawa Anda dan menghadapi ksatria kuil yang terhormat ini. Kalian berdua harus bergandengan tangan untuk mengalahkan ksatria kuil ini dan dipromosikan peringkatnya.
Long Haon memberikan tampilan kaget ke Han Yu, dan tidak bisa membantu tetapi bereaksi dengan ragu-ragu, "Tuan pemeriksa, ini tampaknya tidak terlalu adil. Bukankah kamu mencoba memaksa kami para ksatria dari langkah ke-6 untuk mengalahkan seorang ksatria yang kuat dari langkah ke-7? Pemeriksa ksatria memberikan jawaban tak berdaya, "Ini adalah kata-kata dari kepala Saint Knight. Dia menyampaikan kepada kami bahwa jika Anda tidak dapat melakukan itu, Anda dapat kembali untuk memperoleh lebih banyak pendidikan. Pada saat Anda dapat melakukan itu, Anda dapat kembali untuk diperiksa." Bagaimana mungkin Han Yu tidak mengenal kakeknya sendiri dengan baik? Penguji ksatria sebenarnya bahkan meniru pola bicara Han Kuyan. Han Yu memberi Long Haon tatapan tak berdaya, memberitahunya dengan suara rendah, "Sepertinya kakek tidak ingin kita menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan secepat ini." Long Haon tertawa kecil, "Karena hal-hal seperti ini, kita akan mencobanya. Grand Teacher juga tidak mengetahui kekuatan kita saat ini dengan baik." "Halo Ksatria Kuil Senior yang terhormat. Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang ksatria lapis baja Yayasan Mithril?" Temple Knight menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak. Saya berusaha keras untuk mendapatkan Mithril Foundation Armor sekarang." Mendengar itu, Long Haon dan Han Yu mengendurkan napas mereka, dan Long Haon menjawab, "Kalau begitu ujian kita bisa dimulai." Pemeriksa ksatria itu menatap Long Haon dan Han Yu dengan terkejut, berpikir diam-diam, apakah keduanya benar-benar berencana menerima tes ini. Dari sudut pandangnya, kepala ksatria suci Han Qian jelas memberikan perintah ini untuk mempersulit mereka, dan karena dia tidak ingin mereka menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Dari ekspresi ketua Saint Knight saat itu, ini seharusnya dilakukan demi melindungi mereka, tapi keduanya sebenarnya memilih untuk menantang lawan satu langkah lebih tinggi dari mereka. Di jantung mayoritas, menantang lawan selangkah di atas adalah tugas yang mustahil. Kesenjangan antara langkah datang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan mengatasinya dianggap tidak mungkin. Itu harus sama bahkan dalam situasi 2 lawan 1. Begitulah kualitatif perubahan antara langkah ke-6 dan ke-7. Ksatria kuil itu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk sebagai tanggapan, dan berkata dengan sopan, "Tolong, Kapten Long." Mengatakan itu, dia menuju ke stadion. Mendengar nada familiar dari ksatria kuil ini, Long Haon bertanya saat dia juga menuju ke lapangan yang sama dengan Han Yu. "Senior, apakah saya mengenal Anda?" Chapter 365. Ujian Ksatria Kuil, 2. Temple Knight masih merupakan veteran pembangkit tenaga listrik yang dengan cepat kembali ke dirinya yang tenang setelah shock. Setelah memberi hormat ksatria kepada Long Haon, dia berteriak keras, "Mari kita mulai." Mengatakan itu, unikornya bergegas menuju Hao Yue dengan langkah cepat. Itu dikelilingi oleh fluktuasi cahaya yang kuat, langsung meledak dari ksatria. Seseorang dapat dengan jelas melihat api suci yang kuat disulap pada unikornya. Sebuah tekanan kuat memancar darinya, dan tangan kanan Temple Knight berubah menjadi emas transparan dari penggunaan Brilliant Body. Dia benar-benar keluar dari awal. Penguji lain mengaktifkan penghalang pelindung stadion prajurit tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertempuran yang melibatkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan ke-7. Dan karena mereka semua menggunakan tunggangan, surga tahu kehancuran apa yang akan ditimbulkan pertempuran tanpa menggunakan penghalang. Yang mengejutkan semua orang, Han Yu dan mata iblisnya berdiri tak bergerak di samping, tidak bekerja sama dengan Long Haon sama sekali. Hanya berdiri jauh dari mereka, Han Yu memiliki pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya, diam-diam menonton pertempuran. Tidak ada yang lebih percaya pada Long Haon daripada dia. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Long Haon sebagai dewa pilihan. Setelah itu, apa pembangkit tenaga listrik tunggal dari langkah ke-7? Bisakah Temple Knight yang baru saja menerobos ke langkah ke-7 benar-benar mengalahkan Long Haon, yang saat ini berada di peringkat ke-6 dari langkah ke-6? Tanpa perlu Long Haon memberinya instruksi, Hao Yue bergegas maju pada saat yang sama dengan unicorn mendekat. Menghentak tanah dengan 4 anggota tubuhnya yang kuat, dia mengepalkan keempat cakarnya ke tanah, langsung menyerbu lawan. Beberapa suara mantra bernada rendah dan beberapa bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya, dan cahaya di matanya meningkat.
Unicorn membuka sayapnya, dengan berani bergegas ke depan dan terbang. Seketika, sepasang sayap spiritual besar terbentang di belakang Ksatria Kuil itu, dan bersamaan dengan unicorn, dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang kuat. Kecepatannya hampir 3 kali lipat hanya pada saat itu, mengubahnya menjadi aliran cahaya keemasan bergegas menuju Long Haon di punggung Hao Yue. Tombak Temple Knight diarahkan padanya, dan memancarkan aliran emas dari titiknya. Kedua pihak tidak lagi dipisahkan oleh jarak yang jauh, dan tepat setelah Ksatria Kuil dan kuda bertanduknya membubung ke langit, mereka turun dalam sepersekian detik, jatuh dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tapi tepat pada saat itu, keempat kepala Hao Yue selesai mengucapkan mantra mereka. Setelah berevolusi, Hao Yue tidak hanya mendapatkan kepala Little Blue, tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas tercermin dalam semua mantra yang dia gunakan. Cahaya hijau muncul di langit, langsung mengarah ke Temple Knight dan unicornnya, sangat memperlambat laju mereka ke depan. Dengan mengepak, Ksatria Kuil langsung memperkuat api suci sebanyak 2 kali lipat, mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah penyempitan angin, mantra penyempit dari langkah kelima. Mantra angin adalah yang tercepat, tetapi serangan berikutnya jauh lebih kuat. Bola api besar dan bola es besar langsung meroket di udara. Kedua bola segera mencapai diameter 2 meter, dan saat mereka naik di udara, warna merah dan biru membentuk kombinasi api dan es yang sebenarnya. Selanjutnya, begitu mereka muncul dan dikunci pada Temple Knight dan unicornnya, udara di langit benar-benar berubah warna. Ksatria Kuil merasakan udara di depannya terbakar, sementara hawa dingin mencapai punggungnya. Ini adalah arti sebenarnya dari kombinasi es dan api. Little Light mengarahkan kilatan emas ke Long Haon. Sebuah baut cahaya keemasan cemerlang menjangkau dadanya. Tepat pada saat itu, Long Haon merasakan energi spiritual di tubuhnya tampaknya bangkit. Dia merasakan energi spiritualnya meningkat 2000 unit. Karena tambahan 2000 unit energi spiritual ini berasal dari bantuan eksternal, rasanya tidak sesuai dengan energi spiritual internalnya, tetapi akan sepenuhnya memengaruhi serangan berikutnya. Ini adalah Spiritual Light Boost, mantra pendukung yang kuat dari langkah ke-6. Memberikan dukungan luar biasa untuk pembangkit tenaga elemen cahaya, itu bisa meningkatkan energi spiritual sebesar 2000 unit, yang merupakan angka yang mengejutkan. Bahkan, biasanya seorang ksatria langkah kelima hanya akan memiliki total 2000 unit energi spiritual atau sedikit lebih saja. Menghadapi serangan es dan api yang kuat, Ksatria Kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengontrol kecepatan dan arahnya ke bawah sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. 2 kilatan cahaya keemasan yang mencolok meletus pada saat yang sama saat perisai di tangan kirinya dipindahkan ke sisi kiri. Dengan 2 poni besar di udara, unicorn dengan jelas bergetar hebat, mengeluarkan tangisan sedih, dan bahkan Ksatria Kuil merasa sangat tidak sehat. Meskipun dia menghancurkan serangan dari Little Flame dan Little Blue, efek gabungan dari es dan api menyebabkan perubahan suhu yang mempengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Tepat pada saat itu, dia tiba di depan Long Haon. Menunjuk tombaknya ke depan, ia bertujuan untuk dada Long Haon ini. Long Haon berdiri di punggung Hao Yue, mempertahankan postur membungkuk. Di tangan kirinya, Glorious Holy Shield sudah siap sejak lama, dan dengan berani memblokir serangan itu. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah langsung mengelilingi tubuh Long Haon, sementara lingkaran cahaya emas yang intens bergegas melawan serangan Temple Knight. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang menonton hanya melihat Long Haon dan Ksatria Kuil saling berhadapan, bertemu langsung untuk pertama kalinya. Temple Knight mengendarai unicornnya untuk menyerang dari atas Long Haon, tetapi dalam postur pertahanannya, Long Haon hanya mundur sedikit, diterangi oleh cahaya keemasan dari Divine Obstruction. Semua penguji yang mengamati tercengang. Pada langkah ke-6 melawan lawan dari langkah ke-7, dia dengan paksa memblokir serangan habis-habisan seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa tahu tentang dorongan yang diberikan oleh Hao Yue dan Yating, dan kondisi lawan yang melemah?
Long Haon juga menggunakan Divine Obstruction, yang dikenal sebagai mantra pertahanan paling kuat untuk para ksatria. Ksatria Kuil tersenyum sebagai tanggapan, saya mendengar cerita tentang keajaiban yang dibuat Kapten Long di medan perang. Dan aku sangat menghargai kekuatan Kapten Long. Kamu adalah pahlawan sejati. Dalam sekejap, Long Haon menyadari bahwa orang ini tampaknya telah mendengar tentang dia melalui seseorang di kota Gunung Selatan. Meskipun demikian, ini tidak ada gunanya untuk tes ini. Karena pihak lain mendengar semua yang terjadi di kota Pegunungan Selatan, dia tidak akan meremehkannya sedikit pun. Seorang ksatria kuil dari langkah ketujuh akan habis-habisan dalam pertempuran melawannya, pemikiran ini hampir membuatnya sakit kepala. Tepat saat Long Haon dan Han Yu tampak sedikit tertekan, ksatria kuil ini memanggil tunggangannya sendiri tanpa syarat. Dengan kilatan cahaya terang, seekor unicorn putih muncul di sisinya. Ksatria kuil memasangnya, sebuah tombak di tangannya. Tombak itu bersinar dalam warna emas yang cemerlang, dan kecemerlangannya yang tajam tampak tak terbatas. Mengingat betapa luar biasanya tampilannya, itu seharusnya menjadi peralatan tingkat agung. Meskipun unicorn ini bukan Starlight Unicorn yang tangguh, bahkan sebagai unicorn biasa, ia harus mencapai langkah ke-6 sebagai tunggangan. Long Haon memiliki senyum pahit di wajahnya, tidak perlu menjadi tuan yang begitu serius, bahkan memanggil gunung ini. Ksatria kuil ini mengungkapkan senyuman, ini adalah tanda penghormatan yang tepat terhadap seorang pahlawan. Saya tidak memiliki kepastian untuk menang melawan kalian berdua, jadi saya secara alami harus keluar semua. Untuk membandingkan catatan dengan Kapten Long, saya akan merasa sangat terhormat jika Anda berdua juga memanggil tunggangan Anda sendiri. Kemudian kita bisa memulai penilaian. Meskipun dia memanggil tunggangannya terlebih dahulu, dia tidak berencana menyerang Long Haon dan Han Yu secara mengejutkan. Melarang tak berdaya dan kepahitan dari wajahnya, Long Haon mengungkapkan tampilan serius. Di dahinya, kilatan ungu muncul, dan selanjutnya, sosok besar muncul di hadapannya. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah Hao Yue, yang sudah mendapatkan kepala keempat. Segera setelah dia muncul di medan perang, perawakannya yang tinggi hampir 10 meter mengejutkan semua orang yang hadir, dan mata ksatria kuil tiba-tiba menyusut, merasakan tekanannya yang kuat. Di sisi lain, mata iblis setinggi lebih dari 1 meter muncul di belakang Han Yu. Melalui evolusi berkelanjutan, ia telah tumbuh lebih dari 4 tentakel, yang melayang di sekitarnya saat ia dengan dingin menatap ksatria kuil di dekatnya. Long Haon mengetuk kakinya di tanah, melompat lembut di punggung Hao Yue. Menempatkan tangan kanannya di dadanya sebelum memberikan penghormatan ksatria, dia menyatakan dengan nada serius, tolong beri saya saran, senior. 4 kepala Hao Yue terangkat pada saat yang sama, 4 pasang matanya yang berbeda warna menggambarkan niat bertarung yang kuat. Setelah kembali ke kuil imam, Long Haon telah meninggalkan Hao Yue di Menara Keabadian untuk memulihkan diri, karena bagaimanapun, budidaya Hao Yue tidak terpengaruh dimanapun dia melakukannya. Dan di atas itu, setelah dia menumbuhkan kepala keempatnya, dia mulai menarik perhatian dengan sangat mudah, dan tidak bisa dibawa kembali ke kota suci. Jadi, setelah memanggil Hao Yue, Long Haon jelas merasa bahwa niat bertarung Hao Yue sangat kuat karena telah terkurung di dunia hitam dan merah ini begitu lama. Apakah ini naga bumi? Berdiri jauh, pemeriksa ksatria yang mengamati itu basah oleh keringat. Bukannya dia belum pernah bertemu naga bumi sebelumnya, tunggangannya sendiri juga satu, tetapi bahkan tidak memiliki setengah ukuran Hao Yue setinggi 10 meter. Berdiri di sana, dengan ketinggian lebih dari 3 meter, Hao Yue membuat lawan Long Haon terlihat sangat kecil. Dan naga bumi apa itu? Itu jelas memiliki 4 kepala. Penguji lain awalnya merasa tertekan karena kekalahan mereka, tetapi melihat Hao Yue muncul, perasaan muram mereka tiba-tiba tersapu. Mereka bahkan curiga bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib yang mengerikan ini sendirian. Tunggangan ini benar-benar layak untuk pasukan perburuan iblis. Terutama mengingat betapa kuatnya orang-orang ini. Fakta bahwa ia berhasil menghentikan serangan kekuatan penuh ini menyiratkan bahwa Long Haon memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan. Unicorn melakukan putaran di udara,
sekali lagi menghadapi Long Haon, dan ekspresi di wajah Temple Knight tampak lebih serius. Pada saat tombaknya bertabrakan dengan Glorious Holy Shield, indranya diserang seperti gunung yang bergetar. Bahkan jika dia sangat lemah, mengingat penggunaan tubuh cemerlang, dia harus menekan Long Haon sepenuhnya pada aspek dasar. Tetapi hal-hal ternyata sebaliknya, dan dia pingsan. Dia menemukan bahwa orang yang elemennya ditekan adalah dirinya sendiri. Cahaya Long Haon tampak jauh lebih murni, dan di atas bahunya melayang peri elemen cahaya. Tapi bagaimana itu terlihat begitu besar? Dan di atas itu, seharusnya salah satu kemampuannya yang menghalanginya. Pada saat itu, Yating tinggal di ukuran sepertiga meter, diam-diam mengambang di atas bahu Long Haon ini. Hou Yue mengoceh dengan keempat kepalanya secara bersamaan, dan tidak jelas, ilusi ungu besar muncul di atas kepala Haon. Itu tampak seperti kilat, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bahwa pada saat itu, unicorn tiba-tiba berhenti sebelum berayun di langit dengan panik. Itu dipaksa untuk perlahan-lahan mendarat di tanah. Langit terlarang? Jadi raungan Hou Yue berhasil memicu langit terlarang? Long Haon sudah berpengalaman, jadi bagaimana dia akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat? Sayap spiritualnya keluar dari punggungnya, dan keempatnya mengepak. Dalam sekejap, dia muncul di depan unicorn yang mendarat. Di tangan kanannya, dengan gelombang cahaya, Arya dari Dewi Cahaya dilemparkan ke dalam pertempuran untuk pertama kalinya di bawah kendalinya. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara, membentuk kilatan cahaya mengerikan di sektor melingkar, memotong langsung ke Temple Knight. Arya of the Goddess of Light mengeluarkan suara berdengung seperti isak tangis, seolah mengekspresikan frustrasinya yang terakumulasi selama lebih dari 100 tahun. Temple Knight juga luar biasa. Saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia dengan cepat membuang perisai di tangan kirinya, malah mendorong tangan ini ke punggung unicornnya. Saat dia memancarkan gelombang energi spiritual elemen cahaya yang kuat untuk membantu unicorn menstabilkan, tombaknya dilepaskan seperti sambaran petir. Dia bertujuan tepat pada inti serangan Long Haon, benar-benar mencari titik tajam dari Arya Dewi Cahaya di tengah-tengah serangan asuranya. Ding! Suara bentrokan dering tersebar luas di sekitar. Dapat terlihat dengan jelas bahwa jejak emas tertinggal di baju besi Ksatria Kuil, yang berasal dari kekuatan serangan Asura. Serangan Long Haon akhirnya diblokir oleh Temple Knight. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan Temple Knight. Pada saat tombaknya berbenturan dengan ujung tajam dari Arya of the Goddess of Light, itu mengenai mutiara spiritual, dan ujung tombaknya yang tajam hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Begitu kedua pihak bentrok satu sama lain, tombaknya benar-benar hilang lebih dari 1/6 meter. Tidak hanya itu, tetapi dengan kilatan cahaya ungu, Hou Yue tiba-tiba muncul di bawah Long Haon. Dengan sapuan horizontal ekornya, dia dengan kasar mencambuk unicorn dan Ksatria Kuil. Tidak baik. Ksatria Kuil diam-diam memanggil, dengan cepat meraih perisai di pelana dengan tangan kirinya, sambil berdiri di atas jari kakinya. Bergegas keluar dari belakang unicorn, dia bentrok dengan ekor Hou Yue. Adegan yang mengejutkan terjadi selanjutnya, dan keempat kepala Hou Yue menjadi berwarna ungu saat dia bentrok dengan Temple Knight. Segera setelah itu, dengan ledakan keras, shield charge diluncurkan oleh Temple Knight, tetapi sebenarnya dikalahkan oleh ekor Hou Yue, menyebabkan unicorn jatuh ke tanah, jatuh dengan gemetar. Tentu saja, sosok besar Hou Yue juga turun karena efek gravitasi. Namun, Long Haon mendarat di depan orang lain, mengepakkan keempat sayapnya. Dengan kilau ungu dia muncul di sebelah Hou Yue yang jatuh. Meskipun kejutan dari jatuhnya masih sangat mengguncang tanah, ini hanya menimbulkan sedikit debu. Ini adalah kegunaan dari kontrak darah mereka di medan perang. Setelah menerobos ke langkah ke-6, hubungan antara Long Haon dan Hou Yue memungkinkan koneksi yang dekat dengan teleportasi instan antara mereka berdua, terbukti sangat berguna dalam pertempuran. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.